Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya merespons cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan, sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral. Menurut Kapolri, respon cepat dari polisi di seluruh wilayah menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Langkah ini diambil untuk mengatasi ancaman seperti judi online, pornografi, perundungan, dan kekerasan seksual yang semakin marak di dunia maya. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya perlindungan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyatakan bahwa sesuai arahan Presiden telah dibentuk tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Tim tersebut melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pendidikan. Tim ini akan mulai bekerja mulai tanggal 3 Februari 2025 untuk merumuskan regulasi yang diperlukan. Berdasarkan data terkini, Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia untuk kasus pornografi anak di ruang digital. Selain itu, aduan terbanyak yang diterima oleh Komdigi meliputi judi online, perundungan, dan kekerasan seksual terhadap anak di internet. Ya, ini kan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan menindaklanjuti hal tersebut. Kami telah mengeluarkan SK tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Dan ini melibatkan berbagai kementerian, makanya kami terima kasih sekali Pak Menkes, Ibu Men PPPA dan juga Mendikbudrismen mengirimkan eselon 1, eselon 2-nya juga untuk ikut dalam tim kerja ini yang akan bekerja mulai esok. Tim akan menggodok betul-betulnya itu esok dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita. Di antaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi menyambut baik inisiatif ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mensosialisasikan aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, hal ini penting untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari dampak negatif media sosial. Kami sangat menyambut baik apa yang diinisiasi oleh Komdigi, karena sesungguhnya dari laporan-laporan dan kasus-kasus yang kami dalami, sebagian besar penyebabnya kami analisa ada 2, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Dengan kerjasama antar kementerian dan pihak terkait, diharapkan anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang aman dan sehat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Novandui, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung angkat suara terkait rencana poligami ASN Jakarta. Pramono menegaskan tidak boleh. Menurut Pramono Anung, ada ASN yang melakukan poligami di bawah kepemimpinannya, maka akan diberikan sanksi pemecatan. Pramono menegaskan komitmennya terhadap monogami dan menolak poligami. Ya, saya penganut monogami dan saya sengaja dalam acara dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria.
saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen. Bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat, pasti tidak saya izinkan. Kurang jelas. Pasti tidak saya izinkan. Ya Bang Dul juga nggak akan izinkan. Enggak jadi, Mas. Berarti ada sanksi. Ya nggak diizinkan. Kalau nggak diizinkan dilanggar kan dipecat. Artinya akan keluar pergub lagi. Udahlah, pokoknya saya penganut monogami dan saya akan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari di kantor Gubernur Jakarta. Kalau tempat lain monggo silakan aja. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menerbitkan aturan poligami bagi ASN Pemprov Jakarta. Teguh menegaskan penerbitan aturan tersebut untuk mengatur pernikahan bagi aparatur sipil negara termasuk mencegah nikah siri. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menegaskan aturan terkait poligami yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta bertujuan melindungi keluarga aparatur sipil negara. Menurut Teguh, aturan izin ASN yang hendak poligami bukan aturan baru. Pergub ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun terkait aturan izin poligami, ASN ini menjelaskan secara rinci tata cara perkawinan poligami. Aturan ini dapat mencegah terjadinya nikah siri tanpa persetujuan baik dari istri yang sah maupun pejabat yang berwenang. Yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwasanya apa yang tercantum isi-isi dari Pergub 2025 itu bukanlah hal yang baru karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya. Seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Teguh juga menegaskan apabila didapati ASN melakukan poligami dengan mengabaikan aturan yang ditetapkan, maka dikenakan sanksi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Novandwi, iNews melaporkan. Guna memonitor sejumlah pemain lokal, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert nonton pertandingan Liga Indonesia. iNews Malam akan segera kembali.